Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Maufiroh, mahasiswa program studi Tarjamah semester 2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil identifikasi dan analisis berita berbahasa Arab sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Nahwu untuk penerjemahan yang diampu oleh dosen yang saya hormati, Kiai Haji Syaifullah Kamali, LC.M.Hum PhD. Analisis ini saya lakukan dengan pendekatan ilmu nahwu yang telah dipelajari selama perkuliahan, guna melihat bagaimana struktur kebahasaan Arab dapat dipahami dan diterjemahkan secara tepat dalam konteks penerjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini akan menganalisis berita berbahasa Arab yang berjudul Al-Qimatu tuqallilu syu'ura bil qalaki wat tawatturi, yang saya dapat dari surat kabar internasional berbahasa Arab, yakni Asy-Syarqul Awsat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qimatu, antara masuk ke nomina, partikel, atau verba, al-qimatu ini masuk kepada nomina, yakni al-qimatu ini jamak dari nomina ta'amun, yang artinya makanan. Dan at-imatun ini berdiri sebagai subjek kalimat. Dan kenapa nomina at-imatun ini diartikan hanya makanan saja? Padahal dalam bahasa Arab at-imatun ini jamak. Kenapa diartikan sebagai makanan saja ke dalam bahasa Indonesia? Karena dalam bahasa Indonesia kata makanan saja itu sudah mencakup makna jamak. Saya beri contoh di sini. Saya suka makanan yang pedas. Jadi dalam kalimat tersebut bermaksud bahwa saya suka semua makanan yang pedas, bukan hanya satu makanan yang pedas saja. Selanjutnya, tuqallilu, yakni verba imperfect yang artinya mengurangi. Verba imperfect itu verba yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, dan tuqallilu ini juga verba aktif. Selanjutnya, asy'ura, yakni nomina ta'rif. Dan asy'ura ini merupakan masdar dari verba sya'ura, yang artinya perasaan. Dan asy'ura ini juga berdiri menjadi objek dari verba tuqallilu. Selanjutnya, bil qalaki, yakni preposisi dengan bi. Al-qalaki masuk ke nomina yang berkasus genetif, yang artinya dengan kecemasan, dan di sini terdapat keterangan tambahan, yakni preposisi bi. Selanjutnya, wat tawatturi. Wa di sini menjadi sebagai partikel konjungsi, dan at-tawatturi nomina yang berkasus genetif, yang artinya dan ketegangan. Dan wat tawatturi ini yakni tambahan objek dalam struktur koordinatif. Jika diartikan secara harfiah, yakni makanan mengurangi perasaan dengan kecemasan dan ketegangan. Dari sini kita belum bisa menangkap maknanya, karena itu belum masuk kepada kalimat yang sempurna, yakni kalimat yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Karena kalimat yang sempurna menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar, yakni subjek, predikat, dan objek. Dan saya benarkan di sini bahwasanya al-qimatu tuqallilu syu'ura bil qalaki wat tawatturi, yakni makanan yang dapat mengurangi rasa cemas dan tegang. Terjemahan ini sudah mencakup, sudah sempurna karena sudah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, kasyafat dirasatun jadidatun annal at'imata allati tahtawi alal probiotik yumkinu an tushima bisyaklin fa'alin fi tahsinis sihhati
an-nafsiyati wa taqlilit tawatturi wal qalaqi. Saya bedah satu-satu. Kasyafat di sini merupakan verba perfect, yakni verba yang menunjukkan lampau, yang menunjukkan bentuknya sudah dilakukan. Dan verba ini juga berbentuk feminim, yang artinya telah mengungkap. Dirasatun, yakni nomina, yang artinya sebuah penelitian. Dan dirasatun ini menjadi subjek kalimat, subjek dari verba kasyafat. Selanjutnya, jadi datun masuk kepada adjektiva yang artinya baru, dan jadi datun ini merupakan sifat dari dirosa. Selanjutnya, anna, yakni partikel subordinatif. Perlu diketahui, partikel subordinatif itu partikel yang fungsinya untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa bawahan, yang artinya bahwa. Dan anna ini mengawali klausa nominal sebagai objek. Selanjutnya, at'imata, yakni nomina yang berkasus akusatif, yang artinya makanan. Dan at'imata ini menjadi subjek dalam klausa setelah anna. Selanjutnya, allati, yakni partikel relatif, yang artinya yang. Perlu diketahui juga, partikel relatif di sini adalah partikel yang menghubungkan kata atau frasa dengan anak kalimat yang menjelaskannya. Alati di sini sebagai penghubung ke kalimat anak, ke anak kalimat. Selanjutnya, tahtawi, yakni masuk ke verba imperfect, yakni verba yang berbentuk sekarang atau verba yang akan dilakukan, yang artinya mengandung. Selanjutnya, ala, yakni partikel preposisi yang artinya atas. Ala ini yakni menyertai verba tahtawi. Selanjutnya, al-probiotik, yakni nomina serapan. Nah, nomina serapan ini nomina asing yang telah diadopsi oleh bahasa Indonesia, yang artinya probiotik juga. Dan al-probiotik ini berdiri sebagai objek preposisi. Yumkinu masuk ke verba imperfect, yakni verba yang bentuknya sekarang atau akan dilakukan, yang artinya bisa. Dan yumkinu ini juga verba impersonal. Apa itu verba impersonal? Yaitu verba yang tidak disebutkan pelakunya. Selanjutnya, an, yakni masuk ke partikel yang artinya untuk atau bahwa, yang an ini menjadi penghubung ke verba setelahnya. Selanjutnya, tushima, yang artinya berkontribusi. Tushima ini masuk ke verba imperfect. Verba imperfect itu bentuk verba bentuk sekarang atau verba yang akan dilakukan. Selanjutnya, bisyaklin, bi ini masuk kepada partikel preposisi, dan syaklin ini nomina yang berkasus genetif, yang artinya dengan cara. Selanjutnya, fa'alin yang artinya efektif, dan fa'alin ini masuk kepada adjektiva, yakni menerangkan sifat syaklin. Bisyaklin fa'alin. Fi masuk kepada partikel preposisi yang artinya dalam, dan fi ini menjelaskan keterangan tempat atau waktu. Selanjutnya, tahsini yang artinya peningkatan, yakni masuk kepada nomina yang berkasus genetif, dan tahsini ini merupakan objek dari preposisi. Selanjutnya, as-sihhati, yakni nomina yang berkasus genetif yang artinya kesehatan. Dan as-sihhati ini menjadi konstruksi genetif dari tahsini. Jadi tahsini sihhati. Selanjutnya, an-nafsiyati masuk kepada adjektiva yang artinya mental psikologis dan menjadi sebuah sifat dari nomina as-sihhah. Selanjutnya, wa masuk kepada partikel konjungsi yang artinya dan. Wa ini menjadi partikel penghubung. Selanjutnya, taklili nomina yang berkasus genetif
Dan perlu diketahui juga bahwasanya taklili ini bentuk masdar dari verba qallala yuqallilu yang artinya pengurangan. Selanjutnya at-tawatturi masuk kepada nomina yang berkasus genetif yang artinya ketegangan. Dan at-tawatturi ini menjadi konstruksi genetif. Taklilit tawatturi. Wal qalaki wa masuk kepada konjungsi, dan al-qalaki yakni nomina yang berkasus genetif yang artinya dan kecemasan. Dan kalau diartikan secara harfiah, di sini telah mengungkap sebuah penelitian baru bahwa makanan yang mengandung atas probiotik bisa bahwa berkontribusi dengan cara efektif dalam peningkatan kesehatan mental psikologis dan pengurangan ketegangan dan kecemasan. Bisa kita ambil dari terjemahan harfiah tadi makna yang belum jelas karena terjemahan secara harfiah belum memenuhi kriteria kaidah bahasa Indonesia yang benar. Dan di sini saya menyusun bahwasanya penelitian baru mengungkap bahwa makanan yang mengandung probiotik dapat berkontribusi secara efektif dalam meningkatkan kesehatan mental serta mengurangi stres dan kecemasan. Demikian penjelasan dan analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan ilmu nahwu dalam menganalisis teks berita berbahasa Arab. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam menyampaikan maupun isi, maka saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.